Oke, seperti yang kita tahu, Indonesia itu merupakan negara bencana. Salah satu negara bencana yang paling banyak gitu, apalagi bencana alam. Kayak kita tahu, Indonesia sering banget ngalamin gempa bumi, banjir, tanah longsor, gunung meletus, dan sebagainya yang berhubungan dengan bencana alam. Ya meskipun nggak cuma bencana alam sih yang banyak di Indonesia, juga banyak juga seperti bencana-bencana non alam. Kayak terakhir kali kita terpapar COVID ya, rame-rame. Indonesia itu ada di atas cincin api Pasifik, yaitu cincin api paling aktif di dunia, yang menyebabkan kita sering utamanya kena bencana alam yang berasal dari bawah tanah seperti gempa bumi dan juga berapi ya kan. Nah, kita sebagai masyarakat Indonesia harusnya udah tahu dong kalau bencana alam ini adalah teman baik kita setiap harinya, yang mana kita harus punya kesadaran untuk gimana sih caranya mengatasi, memitigasi diri kita sendiri utamanya dalam bencana alam yang kemungkinan besar akan sering terjadi di dalam kehidupan kita. Nah, mitigasi bencana ini nih merupakan suatu hal yang cukup penting ya dan cukup krusial bagi masyarakat Indonesia, karena selain bisa menyelamatkan diri mereka sendiri, tapi juga bisa mengambil tindakan tegas dalam mengatur regulasi dan juga menyelamatkan orang lain gitu selain diri kita. Nah, maka itu, halo semuanya, saya Kevin Saputra, seorang mahasiswa pendidikan sosiologi UNJ angkatan tahun 2023. Dan di sini saya akan bahas kenapa sih pendidikan bencana itu penting banget dimasukin dalam kurikulum nasional. Untuk pertama-tama kita harus tahu dulu urgensinya kan. Oke, untuk yang pertama mungkin kita harus tahu dulu maksud konsep dari pendidikan bencana tuh gimana sih. Nah, pendidikan bencana itu sendiri ya itu adalah suatu tindakan yang mana menyadarkan dan memberikan informasi terkait bencana-bencana alam atau bencana yang mungkin terjadi di lingkungan kita sendiri kepada peserta didik, yang mana sebagai salah satu negara yang memiliki banyak bencana alam, Indonesia harus memiliki pendidikan bencana kepada peserta didiknya. Coba kalau kita bayangkan Indonesia nggak punya pendidikan bencana alam tentang bencana alam kepada peserta didik, ya apa yang akan terjadi pada mereka gitu kan. Kalau ketika ada bencana terjadi, mereka mungkin akan sulit untuk menyelamatkan diri. Mungkin mereka akan bingung, wah gua harus apa nih, gua banjir bukannya berenang malah kehanyut arus, bisa-bisa besok ketemu di kolong jembatan. Salah satu poin pentingnya ini kenapa kita harus ada memiliki mitigasi bencana dalam pendidikan kita, yaitu untuk menginformasikan, untuk mengedukasi gitu kan generasi-generasi kita dalam bagaimana menghadapi bencana-bencana yang akan datang gitu kan. Ya meskipun kita emang punya BNPB ya, yang mana BNPB itu tugasnya emang penanggulangan bencana sejak dini itu sejak bermulai, tapi kita tahu bahwa kita nggak bisa bergantung terus sama pemerintah. Kita harus bisa mengantungkan diri pada diri kita sendiri. Kita harus bisa manfaatkan apa yang ada, bisa menyelamatkan orang lain. Dan dengan adanya pendidikan bencana ini, ya ini bisa sangat membantu bagaimana kita menghadapi bencana-bencana yang akan kemungkinan terjadi di Indonesia, guys. Selain dari menyelamatkan diri, pendidikan bencana ini juga bisa menjadi tulang punggung pembangunan berkelanjutan di Indonesia. Kita contoh aja dari negara yang sering banget kena bencana, yaitu negara Jepang. Mereka negara maju, tapi mereka sering banget tuh kena ada gempa bumi, gunung meletus mungkin jarang ya, tapi lebih sering ada gempa bumi karena dia sama-sama berdiri di atas cincin api Pasifik kayak kita. Nah, mereka tuh gimana sih biar mereka bisa terus berdiri tapi bareng gitu, hidupnya bersama sama bencana kan itu nggak enak banget kan. Tapi makanya dalam berkehidupan ini harus ada strategi yang dibuat untuk mencegah bencana merusak lebih jauh gitu kan. Nah, salah satunya yang mereka lakuin tuh memperkuat struktur bangunan mereka. Struktur bangunannya tuh dibuat emang sengaja didesain tuh buat menghadapi gempa yang memang sering terjadi di Jepang sana. Dimana kalau misalnya ya mereka nggak memperkuat struktur mereka, ya kemungkinan kita udah dengar kabar tuh tiap hari gedung runtuh karena gempa bumi gitu kan tiap harinya. Karena itu
bisa menghambat aktivitas keseharian dari warganya kan, apalagi warga Jepang tuh kita tahu tuh padat banget ya, meskipun emang angka kelahirannya kurang, tapi kita tahu Jepang terutama di perkotaannya itu padat banget. Selain dari struktur bangunan yang lebih kuat, mereka juga didukung oleh instansi-instansi yang cepat tanggap bila mana ada sedikit kerusakan, ya mereka akan langsung tangani, langsung perbaiki gitu kan. Nah, dengan contoh ini kita harusnya bisa berbenah diri ya, yang mana kita bisa menciptakan entah suatu saat lah di masa depan kita akan membangun gedung yang emang lebih tahan bencana. Bagi Indonesia nih udah mulai emas 2045 kan. Nah, berarti kita udah harus siap dalam menghadapi berbagai rintangan yang ada juga, kayak contohnya bencana alam ini kayak gempa atau banjir gitu kan. Apalagi di Jakarta kan banyak gedung tinggi, kan nggak lucu kalau misalnya ntar kena banjir gedungnya jatuh. Ya buat apa gitu kan, bikin bangunan gede-gede tapi nggak bisa dipakai dalam waktu yang lama gitu kan. Nah, selain itu juga ya petugasnya juga harus sigap sih, misalnya ada bencana langsung dapat laporan harus sigap gitu kan, ada sistem peringatan dininya untuk masyarakat juga agar mereka bisa lebih cepat gitu kan. Nah, sekarang kita harus bahas dulu gimana caranya masukin pendidikan bencana ini ke dalam pendidikan. Yang pertama, jelas kita bisa integrasikan ke dalam mata pelajaran yang udah ada gitu. Jadi kita misalnya contohnya kita punya mapel IPS, mapel IPA, mapel sosiologi, geografi, yang mana dengan mata pelajaran itu udah bisa dimasukin langsung dan nggak langsung. Kayak misalnya di IPA kita bisa menjelaskan struktur bumi, bisa menjelaskan kondisi bumi, apa yang terjadi ketika gempa bumi, apa yang terjadi ketika tanah longsor, kenapa bisa itu terjadi. Itu sebagai pengetahuan dasar. Lalu yang kedua di IPS-nya kita bisa kasih peta-peta bencana-bencana dunia, sejarah bencana yang ada di Indonesia gitu kan. Lalu kita bisa barengin sama cara mitigasinya gitu kan. Kalau di geografi atau sosiologi itu kita bisa memahami bagaimana pola masyarakatnya bisa menghadapi bencana sejak dahulu, dan juga bagaimana penerapan di masa kini juga. Kita bisa mengetahui gitu di mana titik-titik yang terdapat potensi bencana alam kan. Selain dari mata pelajaran juga kita bisa menggunakan drill secara langsung ya di sekolah-sekolah, kayak misalnya dibikin latihan gitu, tiba-tiba ada peringatan bencana, ada peringatan gempa, yang mana itu akan sangat-sangat efektif dalam mendukung pendidikan bencana ini guys ke para peserta didik kita. Nah, tantangannya itu adalah bagaimana penerapannya ini bisa efektif, yang mana kadang peserta didik tuh males banget kan kalau belajar gitu kan. Ya itu bakal sulit sih sebenarnya. Tapi ya kita bisa usahakan dengan guru-gurunya lebih aktif, bisa menciptakan suasananya langsung gitu, gurunya menciptakan bagian suasana gempa dan harus menyuruh mengorganisir peserta didik untuk keluar, untuk menyempatkan diri kayak langsung ngumpet di kolong meja gitu. Itu tantangan tersendiri juga. Kadang kalau orang yang emang jarang kena gempa kan kena bencana alam, itu kayak kadang susah tuh buat dibilangin tuh. Nah, itu emang tantangan tersendiri sih. Oke, kira-kira mungkin itu sih bagaimana pentingnya literasi pendidikan bencana di kurikulum nasional kita. Karena kita harus bersiap untuk menghadapi berbagai ancaman yang ada, seperti ancaman gempa bumi, ancaman tanah longsor, dan juga kita bisa mulai dari awal sejak dini agar menelisir korban, minimalisir kerusakan yang terjadi. Oke, mungkin sekian bahasan dari saya. Bila ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.